Kaisar Pedang yang Mengejutkan. Bab 3316 Kaisar Suci mengasingkan diri. Perahu roh melaju di udara dan langsung menuju ke para dewa dari kerajaan suci pusat. Wilayah negara suci pusat adalah seluruh Zhongzhou. Di benua kuno, ada 5 benua, Dongzhou, Shizhou, Beizhou, Nanzhou dan Zhongzhou. Namun, Zhongzhou telah diduduki oleh negara suci pusat selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya. Wilayah negara suci adalah seluruh negeri Zhongzhou. Seringkali, para pejuang di negeri kuno tidak menyebut Zhongzhou, tetapi langsung menyebut pusat negara suci. Negara suci pusat memiliki wilayah yang luas, tetapi jika Anda ingin bertanya siapa yang paling makmur dalam seni bela diri dan sumber daya budidaya, itu adalah ibu kota Tuhan. Ibu kota dewa dari negara suci pusat memiliki banyak nama di tanah kuno, seperti Aula Suci, ibu kota kekaisaran, kota raja, dan Sendu. Namun lebih banyak orang seni bela diri yang lebih suka menyebut tempat ini sebagai ibu kota para dewa. Ya, ini sangat sederhana. Ada banyak dinasti di benua kuno. Setiap dinasti memiliki ibu kotanya sendiri. Tapi negara suci pusat lebih unggul dari makhluk hidup di dunia. Tentu saja, ibu kota kekaisarannya sangat berbeda. Oleh karena itu, saat ini, tidak peduli para pejuang Zhongzhou atau pejuang dari 4 negara bagian lainnya, mereka suka menyebut tempat ini Sendu. 4 wilayah besar di tengah disebut 4 raja besar. Keempat wilayah raja ini sekarang menjadi pengikut dari 4 pangeran dari negara suci pusat. Di 4 wilayah raja, pangeran memiliki kekuasaan tertinggi. Keempat wilayah kerajaan ini melindungi para dewa dari ancaman musuh kuat dari segala penjuru. Lin Bai bertanya, di mana orang-orang yang biasanya ditahan oleh divisi Xuanjian? San Xiaonan memandang Lin Bai dan berkata dengan senyum misterius, lalu siapa yang akan kamu lihat? Lin Bai menatap San Xiaonan dengan bingung. San Xiaonan terkekeh, di kerajaan suci pusat saat ini, tidak banyak orang yang bisa kirimkan departemen pedang gantung, tapi ada juga beberapa. Misalnya, keempat pangeran memiliki kemampuan untuk secara langsung memobilisasi divisi pedang mendalam. Lin Bai mengerutkan kening dan berkata, bukankah divisi pedang mendalam hanya mematuhi perintah dari kaisar? Itu sebelumnya. San Xiaonan menghela nafas dan berkata, kamu bukan seorang pejuang di Zhongzhou, kan? Mata Lin Bai berkilat, dan tidak ada jawaban pasti. Namun, hati Lin Bai penuh dengan kaget pada San Xiaonan. Di lubuk hatinya, Lin Bai berkata, wanita ini sangat aneh, kemampuannya memperoleh informasi sangat kuat. Jelas sekali aku bertanya padanya, tapi setiap kali aku dibalas olehnya. Saat aku bertanya padanya di mana pria yang ditangkap oleh sekretaris karena menggantung pedang itu dikurung, dia langsung menebak bahwa aku ada hubungannya dengan Jianhu. Kenapa kamu tidak bertanya padaku kenapa kamu tidak mendengar kabar dariku? Jika kamu terus bertanya seperti ini, dia akan mengetahui diriku dalam waktu kurang dari 1 jam. Hati Lin Bai agak waspada, mulai waspada terhadap San Xiaonan. Melihat Lin Bai tidak menjawab, San Xiaonan berkata sambil tersenyum, Kaisar mengumumkan penutupan negara 10 tahun yang lalu, dan itu adalah hidup dan mati. Jika dimasukkan ke dalam kekuatan lain, orang kuat bukanlah masalah besar selain hidup dan mati, tapi di pusat negara suci, itu bisa menimbulkan gelombang. Secara umum, hanya ada 2 alasan mengapa Kaisar ingin menutup hidup dan matinya. Alasan pertama adalah kaisar terluka parah dan nyawanya dalam bahaya. Dia harus menutup pintu untuk menyembuhkan lukanya. Alasan kedua adalah Zhou Yuan kaisar mencapai titik ekstrim dan harus mencari terobosan di balik pintu tertutup. Tidak peduli yang mana dari 2 alasan ini yang mendorong penutupan kaisar suci, itu sama saja dengan memicu gelombang besar di pusat kerajaan suci. Kaisar suci ditutup, dan kekuasaannya dilimpahkan. Saat ini, di bawah Kaisar Suci Kerajaan Suci Pusat, hanya ada 4 pangeran, 2 menteri kiri dan kanan, penguasa naga dari Istana Naga, penguasa Phoenix dari Fengge, dan penguasa nasional dinasti.
Ketika Kaisar tutup, dia menyerahkan kekuasaan pengalihan 3 divisi kepada 4 pangeran dan guru nasional. Serahkan urusan pengadilan dan masyarakat kepada menteri kiri dan kanan. Oleh karena itu, ada 5 orang yang dapat memobilisasi Departemen Pedang Gantung. San Xiaonan berkata sambil tersenyum ringan. Setelah mendengar ini, Lin Bai menarik napas dalam-dalam dan menemukan bahwa air di pusat tanah suci begitu dalam. San Xiaonan berkata, jika Anda ingin menemukan seseorang yang ditangkap oleh Sekretaris Pedang Gantung, Anda harus terlebih dahulu mengetahui siapa yang diperintahkan untuk menangkap mereka. Setelah menerima 3 divisi, keempat pangeran dan guru nasional juga menggunakan sekop divisi pedang gantung untuk menyingkirkan banyak pembangkang. Terkadang, orang-orang yang ditangkap oleh Sekretaris Pedang Gantung tidak tahu di mana para tahanan berada. Sekarang kamu bisa memikirkannya. Siapa yang kamu cari? San Xiaonan bertanya pada Lin Bai. Mata Lin Bai berbinar dan menatap mata indah San Xiaonan. Danau pedang hancur. Itu adalah penyelidikan divisi Xuanjianmu. Karena kemampuan perusahaan Xuanjian untuk memperoleh informasi sangat kuat, kamu, sebagai utusan pedang palem perusahaan Xuanjian, apakah kamu tidak tahu nama Su Jin? Mendengar kata-kata blak-blakan Lin Bai, San Xiaonan segera terkekeh dan berkata, kamu benar-benar berani. Anda adalah orang pertama di seluruh dunia yang menyebutkan nama-nama kejahatan yang tersisa untuk dihancurkan oleh kerajaan suci di depan pendekar pedang yang bertanggung jawab atas pedang gantung. Sekretaris. Lin Bai tersenyum dengan jijik, saya mengatakannya, apa yang kamu ingin naik aku? Sekarang terserah padamu untuk memikirkannya. Di mana Su Jin akan ditangkap olehmu? San Xiaonan menoleh, melihat ke kejauhan dan berkata, sudah kubilang, apa keuntungannya? Lin Bai memikirkannya sebentar dan berbisik, lakukan 3 hal untukku. Aku bisa mengambilkan pil pedang untukmu. San Xiaonan mendengarkan, ada sedikit sentuhan di hatinya, tapi kemudian San Xiaonan dengan hati-hati bertanya, mengapa aku yakin kamu bisa memenuhi janjimu? Lin Bai berkata sambil tersenyum santai, kamu tidak punya hak untuk memilih. Apakah kamu punya cara lain selain mempercayaiku sekarang? Kamu bajingan sekali. San Xiaonan memandang Lin Bai dengan sedikit kebencian dan berkata. Tapi kemudian, San Xiaonan segera berjanji, oke, saya berjanji, saya akan melakukan 3 hal untuk Anda. Setelah itu, Anda harus mengeluarkan pil pedang dan biarkan saya bebas. Lin Bai menganggukkan kepalanya dan berkata, bagus. San Xiaonan bertanya, apakah ini hal pertama yang membantumu menyelamatkan Su Jin? Lin Bai memandang San Xiaonan dengan sungguh-sungguh dan berkata, dengarkan aku. Hal pertama yang perlu Anda lakukan di negara kami adalah Anda dan Dewa Sungai tidak perlu melakukannya di negara kami. Apakah kamu ingin memblokir berita? San Xiaonan berkata. Lin Bai mengangguk tanpa ekspresi. San Xiaonan berkata sambil tersenyum, ya, kamu membunuh terlalu banyak penjaga dan menghancurkan terlalu banyak garnisun di Kabupaten Longhe. Jika itu dimasukkan ke dalam sendu, itu pasti akan menimbulkan perhatian besar. Aku berjanji padamu, aku akan mencoba memblokir berita itu untukmu. Tapi waktu pemblokiran berita tidak akan terlalu lama, paling lama 1 tahun. 1 tahun sudah cukup. Lin Bai mengangguk. Hal kedua. Bab 3317 Air di Ibu Kota Dewa. TDK terduga. Hal kedua, aku ingin kamu membantuku menemukan Su Jin dan membantuku menyelamatkannya. Lin Bai berkata pada San Xiaonan. Sambil tersenyum, San Xiaonan bertanya, apa hubungan antara Su Jin dan kamu? Apakah kamu ingin membuang begitu banyak energi untuk menyelamatkannya? Sekarang banyak sisa kejahatan Jianhu telah melarikan diri, tetapi mereka tidak berani muncul. Kamu satu-satunya yang telah melakukan kejahatan besar, dan kamu harus berdoa kepada Tuhan untuk menyelamatkan Su Jin. San Xiaonan bertanya ragu-ragu. Ketika Lin Bai mendengar kata-kata San Xiaonan,
matanya tiba-tiba bersinar, dan pikirannya melintas. Jika Lin Bai memikirkannya, negara suci pusat untuk membunuh Tai Wei dan menghancurkan kota Taizhou. Mengapa saya tidak menggunakan identitas Jianhu saja untuk menyembunyikan diri? Jika kerajaan suci pusat harus melacaknya, saya hanya dapat mengetahui bahwa saya adalah seorang murid Danau Jianhu, dan sulit untuk melacak kembali kejadian bahwa saya datang dari Dongzu dalam waktu singkat. Mungkin, Danau Pedang akan menjadi hal terakhir saya untuk melindungi hidup saya. Lin Bai berkata dengan lemah di dalam hatinya. San Xiaonan melihat Lin Bai berpikir keras dan bertanya, apa yang baru saja kamu pikirkan? Dia adalah ayah angkatku. Lin Bai mendengar kata-kata San Xiaonan dan berkata langsung. Ayah angkat. San Xiaonan bertanya dengan heran. Lin Bai berkata dengan lemah, saya kesepian sejak kecil. Saya adalah seorang pengemis di jalanan. Dia menatapku dengan sedih dan memberiku roti kukus. Saya mengejarnya sejauh 10 mil dan bersujud untuk membalas kebaikannya. Dia tidak tega membawaku kembali ke Danau Jianhu. Benarkah? San Xiaonan bertanya dengan curiga. Wajah Lin Bai tiba-tiba berubah dan terkekeh, tentu saja itu palsu. Aku berbohong padamu. Aku bodoh. Mendengar kata-kata Lin Bai, San Xiaonan memikirkannya secara diam-diam. Melihat San Xiaonan tenggelam dalam pikirannya, Lin Bai tersenyum di dalam hatinya. Jelas, San Xiaonan mempercayai kata-kata Lin Bai. Dua rubah kecil yang berdiri di atas perahu roh adalah sangat senang. Setelah berpikir lama, San Xiaonan terkekeh dan berkata, dengan cara ini, kamu benar-benar punya alasan untuk menyelamatkannya. Oke, aku berjanji, aku akan membantumu menyelamatkan Su Jin. Lin Bai bertanya, Anda adalah utusan Zhang Jian dari Departemen Xuanjian. Jika Anda membantu saya menyelamatkan sisa kejahatan Danau Jianhu, apakah Anda tidak takut dengan hukuman Sekretaris Xuanjian? Mendengar ini, San Xiaonan menutup mulutnya dan tertawa. Melihat San Xiaonan mencibir, Lin Bai mengerutkan kening dan bertanya, apa yang Anda tertawakan? San Xiaonan memandang Lin Bai dengan serius dan berkata sambil tersenyum, Lin Bai, kamu benar-benar tidak cocok untuk tinggal di kota dewa. Tahukah kamu kenapa? Lin Bai memandang San Xiaonan. San Xiaonan menjawab, karena kamu terlalu berpikiran lurus, kamu lebih memilih membungkuk daripada membungkuk. Kamu akan sangat menderita di dalam Tuhan. Air kota dewa lebih dalam dari yang kamu kira. Seperti yang kamu katakan sebelumnya, aku bisa berjalan ke posisi komandan pedang dari divisi pedang gantung setelah aku memenangkan tripod. Ini bukan untuk apa-apa. San Xiaonan berkata sambil tersenyum misterius. Lin Bai Ruo mengangguk. San Xiaonan berkata, Lin Bai, meskipun kita sudah lama tidak saling kenal, saya yakin jika Anda tinggal di dalam Tuhan untuk jangka waktu tertentu, dengan temperamen Anda pasti akan menjadi pedang di tangan dari beberapa orang yang berkuasa. Lin Bai berkata sambil tersenyum, bagaimana kamu bisa melihatnya? San Xiaonan berkata sambil tersenyum, karena kamu cocok untuk digunakan sebagai pedang, kamu juga cocok untuk diperlakukan sebagai bidak catur. Lin Bai tertegun, lalu berkata sambil tersenyum, menjadi pedang atau bidak catur itu bagus. Setidaknya itu berarti aku masih berguna. San Xiaonan tersenyum dan berkata, ya, kamu benar. Tuhan tidak tahu berapa banyak orang seni bela diri yang bersedia menjadi bidak catur, tetapi para pejabat tinggi itu tidak mau menggunakannya. Lin Bai tiba-tiba mengubah kata-katanya dan bertanya, bagaimana kamu ingin membantuku menyelamatkan Su Jin? San Xiaonan berkata sambil tersenyum, pertama-tama, kamu ingin aku mencari tahu di mana Su Jin pertama kali. Aku ingin tahu siapa yang menginspirasi dia untuk membawanya, sehingga aku bisa menemukan cara untuk menyelamatkannya. Bagaimana cara memeriksanya? San Xiaonan berkata, tentu saja, itu kembali ke divisi pedang gantung. Ayo pergi, kota Tuhan. Mendengar ini,
Lin Bai bertanya, bagaimana para dewa bisa pergi? Ketika San Xiaonan mendengar tentang masalah Lin Bai, dia akhirnya putus asa. Tanpa berkata-kata, dia tersenyum pahit pada Lin Bai dan berkata, kamu bahkan tidak tahu bagaimana caranya pergi kepada Tuhan. Kamu hanya pergi kepada Tuhan sepanjang waktu. Lin Bai berkata sambil tersenyum, karena aku yakin kamu akan mengikutiku, jadi aku berkata aku akan pergi ke Sendu. San Xiaonan menatap Lin Bai dalam diam dan mengeluarkan kompas dari tas penyimpanannya. Dengan kilatan cahaya, awan kabut putih terbang keluar dari kompas dan mengembun menjadi peta di udara. Di map ini terdapat berbagai macam lokasi. Sebelum Lin Bai dapat melihatnya dengan jelas, San Xiaonan melipat peta dan berkata, saya telah menghitung rutenya. 5 juta mil ke arah timur, ada kota besar bernama Kota Suanya. Ada rangkaian transmisi di kota yang dapat mari kita tinggalkan Kabupaten Longhe. Selanjutnya, kita akan menggunakan susunan transmisi untuk melintasi lusinan kabupaten besar. Itu akan makan waktu berapa lama? Lin Bai meminta. San Xiaonan membuat perkiraan awal dan berkata, hanya dibutuhkan 3 atau 4 hari untuk tiba di Kabupaten Lingzhou. Namun, akan memakan waktu setengah bulan untuk melakukan perjalanan melintasi Kabupaten Lingzhou dan Kabupaten Rongwang untuk kembali ke Sendu. Lin Bai mengangguk sedikit dan berkata, seharusnya tidak terlambat. Ayo pergi secepat mungkin. Segera. Lin Bai mengemudikan Lingzhou dan terbang ke kota Suanyang di Kabupaten Longhe. 2 hari kemudian, Lin Bai berlayar ke kota Suanyang. Ketika dia menemukan susunan transmisi di kota Suanyang, Lin Bai menemukan salib itu. Transmisi wilayah membutuhkan harga tinggi, 100.000 linjing. Lin Bai secara alami tidak memiliki begitu banyak kristal roh. Namun, setelah San Xiaonan mengeluarkan kartu komandan pedang gantung, para penjaga susunan transmisi dengan patuh menyerah. Mereka tidak hanya tidak menerima kristal roh, tetapi juga dengan hormat mengirim Lin Bai dan San Xiaonan ke dalam susunan transmisi. Sekarang tubuh Lin Bai telah membunuh begitu banyak orang kuat yang telah memenangkan puncak dunia dan mencari banyak tas penyimpanan. Hari ini, Lin Bai memiliki kekayaan 200.000 linjing. Meskipun tidak banyak, itu sudah cukup banyak. Terutama Xuantong telah membunuh begitu banyak orang, dan ratusan seniman bela diri yang telah memenangkan puncak dunia, tetapi mereka belum mengumpulkan tas penyimpanan. Karena Xuantong sepertinya membenci kristal roh dan tas penyimpanan itu. Jika Xuantong membunuh prajurit itu, dia akan mengumpulkan semua tas penyimpanan seperti Lin Bai, dan akan ada lebih banyak linjing di dalam tas sekarang. Tapi untungnya, dengan mengandalkan identitas divisi pedang gantung San Xiaonan, Lin Bai tidak menghabiskan satu pun linjing, dan berhasil datang ke Kabupaten Lingzhou. Melangkah keluar dari susunan transmisi, San Xiaonan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah Kabupaten Lingzhou. Kami tidak dapat menggunakan susunan transmisi lagi, jika tidak, kami akan ditemukan oleh orang-orang dari Departemen Xuanjian. Bab 3318 Keluarga Haichuan Li. Ini adalah Kabupaten Lingzhou. Kami tidak dapat menggunakan susunan transmisi lagi. Jika tidak, kami akan ditemukan oleh Departemen Xuanjian. San Xiaonan berkata dengan suara rendah. Lin Bai mengikuti San Xiaonan keluar kota dan mengeluarkan perahu roh. Mereka menaiki perahu spiritual di sini dan terbang ke Kabupaten Rongwang. San Xiaonan juga menjelaskan kepada Lin Bai, karena ada 4 wilayah raja di sekitar Sendu, dan 4 Dawangjun bukan hanya tanah yang diberikan oleh 4 pangeran, tetapi juga tempat berkumpulnya divisi Xuanjian dan divisi Jianlong yang kuat. Sidangjun juga merupakan tempat di mana Departemen Pedang Gantung fokus pada pemantauan. Jika sesuatu terjadi pada para dewa, tempat pertama yang akan digeledah oleh divisi Xuanjian adalah catatan susunan transmisi di 4 wilayah raja. Jadi untuk amannya, San Xiaonan meminta Lin Bai untuk tidak menggunakan susunan transmisi untuk memasuki Kabupaten Rongwang di Kabupaten Lingzhou.
Sebaliknya, mereka naik perahu dan langsung menuju Kabupaten Rongwang. Lin Bai dan San Xiaonan yang ragu meninggalkan kota tidak jauh dari Kabupaten Rongwang, oleh karena itu, waktu yang dibutuhkan tidak banyak. 5 hari kemudian, mereka meninggalkan Kabupaten Lingzhou dan memasuki Kabupaten Rongwang. Ada Kabupaten Rongwang di depan. Saya ingin mengingatkan Anda bahwa masih terlambat untuk kembali sekarang. Jika tidak, begitu Anda masuk ke Kabupaten Rongwang, Anda akan berada di ibu kota Tuhan. Itu adalah tempat di mana divisi pedang gantung dan divisi pemotong naga bekerja sama. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa di seluruh Kabupaten Rongwang, selain Istana Rongqin, Departemen Suanjian dapat mengetahui segalanya. Bahkan jika divisi Suanjian tidak mengetahui apapun, Departemen Jiantian dapat melihat Sida Wangjun dengan jelas. Sebelum kamu memasuki Kabupaten Rongwang, jika kamu menyesal, sudah terlambat untuk pergi sekarang. San Xiaonan berkata dengan suara rendah. Lin Bai menemukan bahwa San Xiaonan dekat dengan Kabupaten Rongwang, dan wajahnya selalu muram. Dia tidak sesantai dan setenang sebelumnya. Menghadapi pertanyaan San Xiaonan, Lin Bai langsung terkekeh dan berkata, berapa lama kita bisa sampai di Sendu? Mendengar kata-kata Lin Bai, San Xiaonan tahu bahwa Lin Bai tidak bisa kembali. Dia berkata, dibutuhkan setidaknya 10 hari untuk melintasi Kabupaten Rongwang dengan kecepatan kami. Yah, secepat mungkin. Lin Bai mengangguk. Segera, Lin Bai mengemudikan Lingzhou dan memasuki daerah Rongwang. Ketika Lingzhou memasuki Kabupaten Rongwang, Lin Bai segera merasakan bahwa kekuatan spiritual di Kabupaten Rongwang jauh lebih tinggi daripada di Kabupaten Lingzhou. Melihat keterkejutan Lin Bai, San Xiaonan berbisik. Susunan langit abadi bukan hanya susunan terbesar di tanah kuno. Pada saat yang sama, bahkan jika susunan itu tidak berfungsi, ia akan menyerap kekuatan spiritual dan ki bumi dan berkumpul di sini. Oleh karena itu, mereka yang berlatih seni bela diri di 4 wilayah raja dan ibu kota dewa telah membuat kemajuan besar. Ambil contoh prajurit dengan roh surgawi yang sama. 1 hari latihan di 4 wilayah raja dan ibu kota dewa setara dengan 1 tahun latihan di dunia luar. Mendengar kata-kata San Xiaonan, Lin Bai tiba-tiba sadar. Sebelumnya Lin Bai masih bertanya-tanya mengapa pangeran ke-17 tampak begitu muda sehingga budidayanya telah mencapai tingkat yang tak terduga. Lin Bai dulu berpikir bahwa itu adalah sumber daya dari negara suci pusat, tapi sekarang tampaknya itu terkait erat dengan susunan langit abadi. Lin Bai, jangan berpikir ini adalah hal yang baik. Meskipun susunan langit abadi dapat menyimpan banyak kekuatan spiritual, itu sama saja. Setiap prajurit yang masuk ke 4 wilayah raja akan diawasi oleh Departemen Jiantian. Sebagai selama Jiantian si ingin menemukan seseorang, mereka dapat menjalankan susunan langit abadi untuk menemukan siapapun di 4 wilayah kerajaan. Ini juga merupakan peran kecil dari susunan langit abadi. San Xiaonan berkata dengan suara rendah. Lin Bai Mo mengangguk pelan, dan susunan langit abadi begitu ajaib. Lin Bai berkata diam-diam di dalam hatinya, tampaknya tindakan selanjutnya di Sendu harus sangat hati-hati. San Xiaonan berkata sambil tersenyum, tetapi kamu tidak perlu khawatir. Bahkan jika kamu membunuh terlalu banyak penjaga, menghancurkan kota Taizhou, dan bahkan jika kamu adalah sisa dari Danau Jianhu, levelmu belum mencapai cukup untuk Jiantian. Departemen untuk menggunakan susunan langit abadi untuk menemukanmu. Lin Bai berkata, meskipun Jiantian si dapat mengandalkan semua prajurit di 4 wilayah raja dan Sendu, metode ini pasti juga menghabiskan banyak susunan langit kuno. San Xiaonan berkata sambil tersenyum, pintar. Anda tidak dapat membayangkan bagaimana menemukan satu orang di 4 wilayah raja dan ibu kota dewa dengan susunan langit abadi. Oleh karena itu, orang kecil biasa tidak memenuhi syarat untuk menggunakan susunan langit abadi untuk temukan satu orang. Kecuali Anda adalah penjahat besar yang mengancam kelangsungan kerajaan suci, Anda tidak memenuhi syarat untuk membiarkan Departemen Surga menggunakan susunan abadi untuk menemukan Anda.
Ayo pergi. San Xiaonan berkata sambil tersenyum ringan. Lingzu terbang di daerah Rongwang. Lin Bai juga berdiri di pagar perahu dan melihat wilayah di Kabupaten Rongwang. San Xiaonan berkata, tidak ada kekuatan klan di 4 wilayah raja dan ibu kota dewa. Selain itu, kekuatan di 4 wilayah kerajaan adalah keluarga bangsawan besar, yang memiliki energi besar dalam pemerintahan dan masyarakat. Dan ada markuise dan tempat tentara ditempatkan. Oleh karena itu, di 4 pangeran dan prefektur, seni bela diri adalah putra dari keluarga bangsawan atau jenderal yang berkuasa, dan hanya ada orang-orang seperti ini. Ambil contoh Kabupaten Rongwang. Ada 9 raja militer dan 72 markis di daerah Rongwang. Selain itu, ada 108 keluarga besar di Kabupaten Rongwang. Keluarga kecil dengan 9.755. Prajurit dari keluarga bangsawan ini memiliki kekuasaan yang tidak sedikit di istana kekaisaran, atau mereka memiliki hubungan yang baik dengan militer. Keluarga bangsawan kecil tidak layak untuk disebutkan, terutama keluarga bangsawan besar. Pemilik beberapa keluarga bangsawan besar sudah cukup untuk mengguncang kekuatan kota dewa. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, misalnya. San Xiaonan berkata, misalnya, keluarga Li dari Haichuan di Kabupaten Rongwang. Lin Bai berbisik, keluarga Haichuan Li. San Xiaonan mengangguk dengan sungguh-sungguh, keluarga Li di Haichuan adalah keluarga besar di Kabupaten Rongwang. Detail mereka hampir dapat bersaing dengan sekolah Dongsu di Dongsu. Keluarga Li berada di rumah besar Haichuan di Kabupaten Rongwang, dan seluruh rumah besar Haichuan adalah wilayah keluarga Li. Dalam hal kekayaan, kekuasaan, status, ketenaran, kekayaan, reputasi dan aspek lainnya, keluarga Li di Haichuan tidak kalah dengan istana Rongqing. Bahkan di Kabupaten Rongwang, hampir 70% orang seni bela diri lebih memperhatikan keluarga Li di Haichuan. Bahkan terkadang, markis dan raja tentara harus memberi jalan kepada keluarga Li di Haichuan. Ketika San Xiaonan mengatakan ini, dia memandang Lin Bai dan berkata, keluarga ini sangat kuat. Lin Bai mengangguk dan berkata sambil tersenyum, ini sangat kuat. San Xiaonan berkata, oleh karena itu, keluarga Li di Haichuan juga menjadi fokus pengawasan. Tidaklah berlebihan untuk mengatakan bahwa jumlah seniman bela diri yang diatur oleh keluarga Li di Haichuan setiap tahun adalah 3 kali lipat dari tempat lain. Bab 3319 Lagu Bayangan Pedang Lingbo. San Xiaonan melanjutkan, di antara 4 Wangjun, ada 8 keluarga bangsawan terkuat, dan keluarga Haichuan Li adalah salah satunya. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, rumah Haichuan Li begitu besar sehingga dapat mengancam keberadaan Sendu. Mengapa divisi Xuanjian mengizinkannya berkembang? San Xiaonan berkata sambil tersenyum, ada 2 alasan. Karena musik ini bisa membunuh orang dan tidak terlihat, serta suara dan ritmenya enak untuk didengarkan. Dicintai oleh semua jenis musisi di ibu kota Tuhan. Tapi sayang sekali musik ini hilang lebih dari 20 tahun yang lalu. San Xiaonan berkata dengan suara rendah. Lin Bai bertanya dengan rasa ingin tahu, mengapa hilang lebih dari 20 tahun yang lalu. San Xiaonan berkata, karena 17 musisi dan murid-muridnya telah meninggal. Ayo pergi. Ini masa lalu, jangan sebutkan itu. Kata San Xiaonan. Lin Bai segera mengemudikan perahunya dan berangkat lagi. Tapi setelah perahu roh terbang selama beberapa waktu, Lin Bai tiba-tiba mendengar bahwa musik di tempat mereka bertarung berubah. Guntur di langit adalah sebuah sensasi. Musiknya diiringi dengan suara guntur dan gemuruh. San Xiaonan juga mengerutkan kening dan berkata, lagu ini sepertinya tidak diketahui. Sepertinya saya belum pernah mendengarnya. Lin Bai tiba-tiba berbalik dan melihat ke tempat dia bertemu dan berkata, Yuleiku. Bab 3320 Wanita Berbaju Merah. Musiknya dapat diubah, dan guntur bergemuruh dalam musik. Awan tebal di atas awan,
dan guntur turun mengikuti irama. Yu Leiku. Lin Bai terlihat bingung, tiba-tiba melihat kembali ke tempat pertarungan. Segera, Lin Bai mengemudikan perahu dan langsung menuju ke tempat mereka bertarung. Apa yang akan kamu lakukan? Tanya San Xiaonan. Lin Bai tidak memiliki ekspresi dan mengabaikan San Xiaonan. Dia mengusir perahu roh itu. San Xiaonan berbisik, ini adalah tanah keluarga Li di Haichuan, jangan main-main. Lin Bai mengangguk dan berkata, saya punya kebijaksanaan sendiri. Perahu roh terbang keluar, meluncur lebih dari 100 mil, dan tiba di tempat pertempuran. Tempat ini awalnya merupakan hutan pegunungan, namun kini terjadi rentetan guntur dari langit, sebidang hutan pegunungan tersebut rata dengan tanah. Di negeri yang berantakan ini, ada seorang wanita cantik berbaju merah. Dia berlumuran darah, pucat seperti kertas. Tubuhnya reyot dan terluka parah. Dia memegang gukin di tangannya dan melihat seni bela diri di sekitarnya dengan waspada. Di sekitar wanita berbaju merah, 5 prajurit mengelilinginya. Di tanah, ada 7 atau 8 mayat tergeletak di tanah, rupanya dibunuh oleh wanita berbaju merah. Namun setelah membunuh 7 atau 8 orang ini, wanita berbaju merah itu juga terluka parah, dan kekuatan spiritualnya hampir habis. Dia tahu bahwa dia tidak dapat membunuh 5 orang yang tersisa. Niang Pi kecil, aku belum pernah mendengar musikmu sebelumnya. Yah, kamu menyembunyikan dirimu sendiri. Kenapa kamu tidak memainkan lagu sombong seperti itu kepadaku sebelumnya? Di antara 5 prajurit, seorang pemuda menyeringai. Kelima prajurit ini jelas dipimpin oleh prajurit muda ini. Prajurit muda ini adalah pejuang yang telah memenangkan posisi tertinggi di dunia. Dan 4 lainnya memiliki tingkat budidaya yang lebih tinggi, dan memiliki 5 tingkat budidaya. Budidaya wanita berpakaian merah itu tidak tinggi, hanya untuk memenangkan posisi teratas 2. Mengapa Tuan Li harus agresif? Saya hanya seorang King Niang. Dikatakan bahwa kinerja yang baik tidak untuk dijual. Tuan Li adalah garis keturunan keluarga Li di Haichuan. Mengapa saya harus menjadi wanita yang begitu lemah? Wanita berbaju merah, pucat seperti kertas, berkata kepada pemuda dalam sosok genting. Saat ini, perahu roh Lin Bai datang ke sini. Sekilas San Xiaonan mengenali pemuda itu dan segera berkata, Li Fei Bai. Keluarga Li di Haichuan adalah keturunan langsung dari keluarga Li. Ayahnya adalah yang tertua dari generasi Xuanzi di Laoge, dan ibunya adalah garis keturunan langsung dari keluarga matahari di prefektur Huawang. Status Li Fei Bai dalam keluarga Li Haichuan sangat penting, dan pada saat yang sama, Li Fei Bai adalah murid Sendu Longting. San Xiaonan berkata dengan suara rendah. Tapi Lin Bai sepertinya tidak mendengar kata-kata San Xiaonan. Setelah dia datang ke sini, matanya langsung tertuju pada wanita berbaju merah. Li Fei Bai, prajurit muda, berkata sambil tersenyum masam, tidak ada wanita yang ingin saya dapatkan yang bisa lepas dari telapak tangan Lao Zi. Ada apa dengan King Yao? Apakah Lao Su tidak memberikan cukup spirit kristal? Dengan baik. Apakah 100.000 kristal roh tidak cukup? Hati tidak cukup bagi ular untuk menelan gajah. Li Fei Bai berkata dengan dingin. Wanita berbaju merah menggelengkan kepalanya dan berkata, ini bukan karena uang. Ini karena aku punya kekasih. Sangat sulit bagiku untuk menuruti perintahnya. Li Fei Bai berkata sambil tersenyum mencemooh, sungguh menyebalkan. Sekarang aku sudah melakukannya hari ini, aku tidak ingin berbicara omong kosong denganmu. Ikuti saja aku. Kalau tidak, hari ini akan menjadi kematianmu. Jika kamu pergi ke Haichuan rumah besar dan menanyakannya, tidak ada orang lain yang bisa mendapatkan wanita yang tidak bisa saya dapatkan. Ikutlah denganku atau mati. Pikirkan jernih, jawab. Li Fei Bai berkata dengan dingin. Wanita berbaju merah itu merenung sedikit dan gemetar kepalanya sedikit, maaf, Tuan Li. Aku sudah jatuh cinta padamu.
Li Feibai bersenandung dingin, berikan wajah tak tahu malu, beri aku untuk meninggalkan kultivasinya, bawa kembali ke keluarga Li. Ya, Tuan. Mengikuti Li Feibai, 4 pria Wu yang telah memenangkan puncak dari 5 tingkat alam kekaisaran bergegas menuju wanita berbaju merah. Wanita berbaju merah tidak memiliki kekuatan spiritual di tubuhnya saat ini, jadi dia tidak bisa menolak sama sekali. Bahkan jika dia mencoba yang terbaik untuk melawan untuk sementara, dia akhirnya akan jatuh ke tangan Li Feibai karena kelelahan spiritualnya. Wanita berbaju merah tidak berdaya untuk memegang Guqin di pelukannya, dan wajahnya pahit dan sepat. Li Feibai memandangi ekspresi putus asa dari wanita berbaju merah dan berkata sambil tersenyum, "Kamu sudah mempunyai kekasih. Mengapa kekasihmu tidak datang menyelamatkanmu sekarang? Kenapa kamu harus mengikuti pria yang sama sekali tidak peduli padamu? Ikutlah denganku, aku berjanji kamu akan kaya selama sisa hidupmu." Wanita berbaju merah tampak pucat, dingin, dan putus asa. Dia menutup matanya tanpa daya. Seorang pria muncul di benaknya. Tapi dia tahu bahwa pria ini mungkin tidak akan pernah muncul di hadapannya. Selamat tinggal kehidupan selanjutnya. Wanita berbaju merah tidak berdaya untuk menutup matanya dan berniat menggunakan kekuatan spiritual terakhirnya untuk mematahkan detak jantungnya. Saat itu, Lin Bai keluar dari perahu. Dapat ditarik tepat waktu oleh Xiaonan lajang. San Xiaonan berkata dengan dingin, "Apa yang ingin kamu lakukan?" Dia adalah keturunan langsung dari keluarga Li di prefektur Haichuan. Ayahnya adalah. Kata-kata ayahnya tidak diulangi oleh ayah-ayahnya. San Xiaonan berkata dengan suara dingin. "Tidakkah menurutmu masalahnya tidak cukup? Jika aku menyinggung keluarga Li, aku tidak bisa menahanmu bahkan jika aku adalah utusan pedang palem dari divisi Xuanjian." Lin Bai berkata, "Li Feibai, di sana tidak ada posisi resmi di negara suci pusat." San Xiaonan mengangguk, "Ya, dia tidak memiliki posisi resmi, tetapi seni bela diri keluarga Li ada di istana kekaisaran." Lin Bai berkata dengan suara dingin, "Itu tidak ada hubungannya dengan apakah prajurit Li memiliki jabatan resmi. Posisi di istana kekaisaran. Selama Li Feibai tidak memilikinya, tidak apa-apa. Jangan hentikan aku. Kamu hanya perlu melakukan apa yang kamu janjikan padaku, dan aku akan menangani sisanya sendiri." Lin Bai melepaskan diri dari telapak tangan San Xiaonan, terbang turun dari perahu roh, dan bergegas menuju wanita berbaju merah. Tepat di depan wanita berbaju merah, 4 prajurit Wuzong yang telah memenangkan posisi teratas di istana kekaisaran dibunuh di depan wanita berbaju merah. Pada saat wanita berbaju merah ingin menghancurkan hatinya dan mati, iblis Lin Bai pedang ditebas dalam kemarahan, dan cahaya pedang memaksa 4 prajurit yang telah memenangkan posisi 5 teratas untuk mundur secara langsung. Pada saat yang sama, Lin Bai berkata kepada wanita berbaju merah, "Sayang sekali kamu mati karena musikmu yang indah." Mendengar suara Lin Bai, wanita berbaju merah itu segera membuka matanya yang tertutup dan air mata langsung jatuh. Dia melihat ke belakang sedikit dan melihat ke belakang. Lin Bai, berpakaian putih dan memegang pedang tajam, berjalan perlahan seperti pedang abadi. "Lama tak jumpa." Lin Bai mendatangi wanita berbaju merah dan berkata sambil tersenyum, "Apakah aku sedang bermimpi?" Wanita berbaju merah memandang Lin Bai, berlinang air mata, menangis tak berdaya, menangis tak berdaya.